Semua. Keseluruhan? Iya. Oh. Jadi BMS itu pasti bakal ngebaca kalau satu udah penuh berarti udah penuh semua, udah kenyang semua. Nanti kalau misal satu udah lapar nih, udah waktunya ngecas, dia akan diisi semua. Iya, ngisi semua. Sangat betul sih. Karena kan kita pakai mobil konvensional hari-hari kan harus ngisi bensin, ngisi solar. Anggap aja karena coolant biasa sama coolant hybrid itu berbeda. Dicampur air boleh, dicampur air. Boleh, nanti tinggal ganti aja spare partnya kalau udah Iya. bener. Aku pernah lihat. Cuman kalau dipikir-pikir nih kok. Ini mentari ke mobil orang lain. Aman buat diri sendiri, nggak Iya. tahu. Itu Sebelahnya ya? Iya, sebelahnya. Itu kalau di parkiran. Aman buat kita nih. Mobil sebelah kebakar. Nah, Pemadamnya. Nah, kebetulan kita juga siapin untuk pemadamnya. Sebenarnya pemadamnya itu harus pakai apar yang CO2 kok. Yang harus CO2, bukan yang powder ya. Kalau yang powder itu bagus buat kebakaran di pinggir-pinggirnya kayak rumahnya. Cuman sebenarnya baterai mobil hybrid atau mobil listrik kalau misalnya udah kebakar nggak bisa dipademin. Jadi kita pakai pemadam itu hanya cuman untuk mengawal aja. Jadi kita cuman mengawal biar kebakarannya tuh nggak nyebar. nggak meluas lah ya. Iya, karena reaksi zat kimianya itu kalau misal udah panas kebakar ya udah dia bakal habis baru padam apinya. Kalau misal belum habis bakar terus dia. Jadi kita cuma bisa mengawal aja. Jadi secara prinsip hampir mirip kayak HP lah ya. Iya, mirip. HP kan kadang kalau kita tahu ya, lagi ngecas dipakai bisa meledak. oh ya, lebih Iya. cepat rusak kalau kayak dipakai kayak gitu. Kalaupun dia nggak meledak, baterainya bisa bocor, Iya. jebol. Nah ini sama nggak dengan yang terjadi di mobil? Nah, kalau di EV. mobil itu hybrid EV itu ada BMS-nya kok. Oh, yang tadi ya? Tadi? Iya, yang Manajemen baterai sistem. manajemen Lupa lagi sistem. tadi, bahas juga. Jadi gini, kalau misal si BMS ini dia tahu kapan baterai udah penuh dan kapan baterai udah waktunya ngecas. Kalau mobil EV atau mobil hybrid, Gi, ketika rusak kan kalau kayak baterai HP nih, udah isi 100 nih, pakai sampai 50, tiba-tiba mati langsung HP-nya gitu. Kan baterai HP kayak gitu ya. Nah, kalau Ada health. Baterai health. baterai health. Nah, Iya. jadi kalau di mobil sono kayak gitu juga Kak. Jadi misalkan pakai nih, tadinya baterainya 90 misalkan. Tiba-tiba langsung ngedrop ke 50 atau malah ngedropnya ke 30 Iya, atau enggak langsung habis kan? atau langsung habis gitu. Jadi harus pakai mesin lagi, EV-nya baru dipakai bentar. Ya tadinya mungkin bisa dipakai hybridnya tuh atau EV-nya misalkan 7 jam nih. Iya. Tiba-tiba jadi ngedrop jadi cuma 2 jam gitu, bisa nggak? Bisa, ada kemungkinan besarnya bisa. Karena setiap baterai kan dia punya baterai health sendiri. Misal nih, kita bahas mobil hybrid dulu ya. Baterainya itu kan kayak Camry dia ada 34 sel. Nah, kalau salah satu dia baterainya udah bener ngedrop. Nanti BMS-nya dia akan ngebaca dia udah habis, walaupun yang lainnya belum habis. Nah, nanti kalau misal udah gitu, mobilnya akan ngecas nih. Nah, sedangkan baterai yang rusak itu pasti dia bakal cepet habis dan cepet penuh. Oh, oke. Nah, baru dicas sedikit dia langsung penuh. Nah, nanti di mobil tuh rasanya baru kita pakai biasanya kita pakai anggap aja bisa 50 meter. 2 meter, 3 meter udah mati si hybridnya. Udah langsung pakai baterainya. Nah, karena sistem di baterai itu dia di seri. Jadi kalau ada baterai yang rusak satu, apa ya namanya? Kayak baterainya itu baterai health-nya turun lah, pasti lebih cepat habis. Tiba-tiba 80, 60, 50 kadang langsung habis total. Drastis ya? Iya, benar-benar langsung ngedrop gitu. Karena dia berarti ada 1-2 sel yang udah nggak bagus, impact ke keseluruhan. Semua. Iya. Oh. Jadi BMS itu pasti bakal ngebaca kalau satu udah penuh berarti udah penuh semua, udah kenyang semua. Nanti kalau misal satu udah lapar nih, udah waktunya ngecas, dia akan Diisi semua? Iya, ngisi semua. Kalau kita ganti baterai handphone kan keukur lah ya biayanya ya. Iya. Ya sih 150.000 paling. Misalnya ya kan, baterai handphone. Nah kalau kita ngomong hybrid, baterainya berapa? Kalau EV, berapa persen dari harga mobil? Kalau untuk hybrid, kita ambil contoh, nggak apa-apa ya kali ya? Nggak apa-apa. Kita Camry, sebutin Camry. kayak Camry, Toyota itu ya. Prius ya kan. Yang banyak ke dokter mobil itu kalau nggak salah Camry itu 50. iya di atas 50 juta.
50 lebih. Itu Iya. ganti semua. Semua satu set. Oh. Belum termasuk BMS ya, baru baterai aja, baru baterai aja. Nah, sedangkan kalau EV itu rata-rata 50% sampai 60% harga mobil. Harga mobil. Harga baru apa? Harga second? baru kok. Harga baru. Iya, karena sekarang kan harganya udah turun drastis kan. Jadi kalau misal mau ganti, misalnya kita pakai mobil EV, terus harga kita beli awal itu 400 juta. Harga beli baterainya itu bisa 60% dari harga barunya. Ya kurang lebih 250 jutaan. Oh berarti mobil Wuling yang baru-baru nggak usah takut. Kan harga mobil barunya sama mobil secondnya murahan harga mobil barunya. Wuling makin murah kan sekarang kan? Bener. REV kan? Dulu harganya kan mahal tuh. Sekarang harga secondnya sama harga barunya murahan barunya kan? Jadi Iya. nggak usah takut. Makin terjangkau harganya. Kalau menurut Yogi, mobil hybrid atau EV itu better kita sering pakai atau kita jarang pakai? Yang gue tahu nih, yang beli mobil EV misalnya, itu pasti kan orang yang punya perhitungan tajam. Iya. Iya. Oh gue beli BBM sama ngisi listrik, murahan isi listrik nih. Oke. Pajak murahan EV nih. Nah, terus kalau servis ke bengkel, Oh, iya. nggak usah ganti oli, nggak usah banyak macam ya kan, maintenance-nya low gitu. Betul. Oke, ini kan yang orang yang dengan perhitungan tajam. Iya benar. Oke, mereka beli, anggaplah mobil EV, gue beli yang nggak mahal deh misalnya, yang penting EV, karena gue ngincer yang poin-poin Murahnya. Iya, iya. penghematan tadi itu. Pajak, Nah, bensin. ini biar mobil ini terasa manfaatnya, yang gue tahu nih harus sering dipakai. Iya benar. Iya. Supaya perhitungan sekian tahunnya itu sama biaya kos yang dia keluarin Iya, itu sama mobil yang dia beli Iya. itu berbanding. Betul nggak itu? Betul, sangat betul sih. Karena kan Betul. kita pakai mobil konvensional hari-hari kan harus ngisi bensin, ngisi solar. Anggap aja 1 minggu kalau misal kita ke kantor yang 50 meter aja, 50 meter, 50 kilo, ya kurang lebih hampir 500 ribu ya. Ko Freddy dari Bogor ke Jakarta habis berapa kok seminggu? 400 ribuan. 400 ribuan ya. Tapi kalau misal pakai EV, kadang kan setiap mobil dia range-nya berbeda-beda. Ada yang 300 kilo, ada yang dikurang itu, ada yang lebih. Nah, kalau misal kita ngecasnya, anggap aja 100 ribu bisa 300 kilo, ya itu bisa bolak-balik berapa kali. Oh iya benar. Kalau dikali seminggu paling ngecas berapa kali. Jadi lebih irit. Irit ya? Iya, lebih irit. Karena konsepnya gini, mobil listrik itu setelah kita beli akan sulit kita jual. kayak Kalaupun gitu. laku terjual, itu harganya pun nggak karu-karuan. Iya benar. Langsung banting harga. Ya kan? Harganya nggak karuan. Jadi Udah gak ada harga dirinya lagi. konsepnya kalau beli itu ya udah kita siksa aja. Iya anjir siksa. Sampai rusak kan. Hampir rusak. Iya, Karena bener. kita asumsinya ini beli, oke kita pakai sampai enak, sampai belenek lah, sampai muntah apa segala macam lah istilahnya ya. Iya, Ya bener kan? gitu. Karena kalau kita lihat, nah ini kita ngomong soal ngecas, range yang diklaim misalnya, kadang yang jadi problem ya deg-degan ya. Kenapa sampai hari ini gue masih Bingung. agak anti sama Iya. EV, yang full EV gitu. Iya. Karena kalau misalnya kita ngomong range, distance, jarak tempuh, taruhlah kita baterai kita 300 kilo jaraknya bisa. Iya. Begitu kita pakai, tiba-tiba turunnya nggak karuan nih cepet nih. Oh. Nggak sesuai klaim. Nggak sesuai Iya. klaim. Iya. Iya. Sebenarnya balik lagi ke penggunanya. Kalau misal kita pakainya santai, anggap aja klaimnya bisa 300 kilo untuk 100% baterai. Kita pakainya santai, ya mungkin bisa lebih dari 300 kilo tapi sedikit lebihnya. Nah, bisa kurang dari 300 kilo karena balik lagi kan ada mode sport, mode exo. Nah, Oh iya. nah, kalau kita pakai mode sport terus kita benjek-benjek terus, biasanya nggak nyampe kok. Range 300 kilo biasanya ya dapat 280 atau kurang dari itu. Nggak bisa pas di 300 kilo. Oh berarti maksudnya dengan kondisi baterai sehat pun 300 itu susah, tapi ya mendekati lah ya 280, Iya, mendekati. 270. Kecuali kalau bener-bener ngejomplang banget sampai 50%-nya, Iya. itu berarti udah memang baterainya Bermasalah. Iya. Oh. Karena yang ditakutin begitu baterainya udah kritis, tempat ngecasnya masih jauh nih tadi Iya. mana nih. Begitu kita mau ngecas, ngantri. Ngantri. Iya. Tapi sekarang nggak usah takut kan, sekarang masih dikit mobil EV. Belum kayak di Cina. Di Cina memang Mau ngecas aja berantem dulu. iya, bisa saja berantem mulu kalau di Cina. Duluan Gila siapa banget. ini? Kalau sekarang kan masih ya Nggak usah pakai otot dulu ya. Nggak usah pakai otot sekarang. Mungkin dulu pakai otot, mungkin next pakai otot nih kalau udah booming. Tapi berarti gini. Jadi problem nggak itu sih kalau selama penjualan EV naik terus nih, tapi infrastruktur nggak ada progres nih. Iya. Iya. Atau pasti lambat nih. Sebenarnya problem nanti si penggunanya. Iya. Jadi kalau ke penggunanya problem nih, kita mau kemana-mana kalau pakai EV kan ada range-nya tuh. Ya, ada Kita harus ngecek dulu jaraknya, Iya, benar, cukup benar. apa enggak baterainya. Benar. Nah kalau misal kita nggak cukup, pusing juga nyari chargernya. Chargernya. Sekalipun ada, ngantrinya
kita juga nggak tahu. Nggak tahu ya, lagi rame atau enggak ya? Iya, biasanya sekali ngecas kan paling cepet untuk sekarang itu 30 menit. Itu yang fast Ngan- charging. Iya, fast charging. Ngantri 2 mobil aja udah 1 jam ya? Iya, 1 jam. Iya, 2 mobil aja udah 1 jam. Apalagi kalau misal kita mau mudik nih, kayak aku, Jawa Timur. Dari Jakarta ke Jawa Timur pakai mobil listrik. Belum masuk mobil listrik, rest area aja udah ngantri kayak gitu. Iya. Udah sampai apa? Iya. Muntah-muntah lah di Iya, rest iya, area. iya. Apalagi sekarang udah ada mobil EV dan di setiap rest area itu ada chargernya, Iya. ada SPKLU-nya. Udah pasti kebanyakan mobil biasa yang masuk. EV mau masuk juga susah. Bisa, iya. Kita nyari tempat buat ngecasnya juga susah. Oke, masih nyambung pertanyaan yang itu. Range itu kalau kita dengan kondisi mobil jalan running. Tapi kalau mobil diem macet berkurang nggak? Berkurang kan? pasti? Berkurang tapi sedikit kok. Kalau Dikit nggak ya? salah itu dia berkurang, cuman si daya baterai ini dia nyuplai ke AC aja. Kalau paling gedenya kan motor listriknya. Motor Kan? listriknya, ya. Jadi kalau lagi diem ya udah listrik nggak ngasih suplai ke motor listriknya, lebih ke AC-nya aja. Jadi sedikit. Karena gini, gue pernah waktu Lebaran tahun lalu ya, mau ke Lampung, H-1 apa H-2 gitu. Iya. Yang gue cerita dari Kelapa Gading, gue jam 3 sore nih. Nyampe ke Merak jam 7 malam, Iya. udah 4 jam. Nyampe di Merak macet total. Gue naik kapal jam 5 pagi. Kalau itu nyala terus gimana? Iya, nggak bisa. Selama macet-macetan kita kan panas kan. Iya. Kalau itu nyala terus gimana? Baterainya kalau habis mau ngecas lagi gimana lagi? Iya, baterai? bingung Lagi ngecas. macet. Iya. Lagi macet mau naik kapal coba. Iya, susah. Itu Ini problemnya jadi, itu. sekarang gue masih jadi hantu nih. Iya, Ini masih masih jadi hantu. hantu. Gue gak mau toil itu. Lebih prefer hybrid karena masih Iya. ada mesinnya gitu kan. Iya. Ada Ada duit, mesinnya. tinggal masuk pom bensin beli. Iya. Jalan lagi gitu. Iya, benar. Nah, tapi Gi, sebenarnya kan dia problemnya tuh kan nggak cuma di baterai ya. Iya. Jadi maksudnya gini, mobil hybrid ataupun mobil EV, oke lah dia ada baterai. Tapi kan sebenarnya kayak mobil konvensional pada umumnya masih banyak komponen-komponen yang harus di-maintain gitu kan. Iya, nah kalau di hybrid sama kayak service engine biasa, karena kan dia ada engine-nya. Di engine ada coolant oli, filter oli juga. Iya. Nah kalau hybrid, di hybridnya itu harus ganti coolant inverter, terus pembersihan baterainya juga biar baterainya awet sampai 10 tahun. Sebenarnya kalau dari mobil konvensional dia lebih simpel perawatannya karena langsung fokus ke engine-nya aja. Iya. Nah tapi kalau di mobil hybrid ada 2 maintenance-nya, engine iya, hybridnya hybridnya juga ya. iya gitu. Nah, meliputi apa aja tadi kalau misalnya yang di hybrid, yang dimasuk ke Kalau perawatan lah. Perawatan ya. Untuk hybrid itu ada battery cleaning. Nah, battery cleaning ini pasti saya saranin setiap 6 sampai 8 bulan sekali biar kita bisa ngontrol kotoran yang ada di baterainya biar dibersihin terus. Karena kalau baterai kotor pasti nanti untuk kedepannya baterainya akan cepat rusak kok. Terus ada coolant di inverternya. Itu harus sering-sering diganti juga biar inverternya tetap terjaga suhunya. Terus Ada coolant khusus atau apa? coolant khusus ada. Kalau kita udah ada coolant khususnya juga. Jadi sebenarnya kalau misal urgent itu bisa pakai coolant yang biasa, tapi sedikit aja. Karena coolant biasa sama coolant hybrid itu berbeda. Dicampur air boleh dicampur air? Boleh, nanti tinggal ganti aja spare partnya kalau udah. Oke, jadi perawatannya selain baterai yang mesti dibersihin, berarti kebersihan kabin juga pengaruh banget ya? Pengaruh banget. Kalau yang mobil jorok, pasti orangnya jorok juga kan? Iya. Iya. Nah, itu yang bikin Efek. cepet rusak ke baterai. Mampet, Mampet di filternya biasanya. karena nggak ada sirkulasi ya? Iya, nggak ada sirkulasi, sedangkan baterai udah panas, overheat. Nggak tahu orang yang baterai overheat nggak ada indikator di ininya speedometernya. Ya, nggak kayak nggak ada pemberitahuan. mobil konvensional ya. Iya. Selain baterai yang mesti dibersihin, terus inverter ada coolant, Coolant. ada lagi nggak? Sejauh ini sih itu aja, paling Perawatan itu. tambahan filter AC. Kita dimanjain lah oleh Iya. fitur-fitur yang luar biasa canggih ini kan. Tapi andai kata kita ada accident, ini sistem ngebaca pintu harus nge-lock atau apa, kita kekunci di dalam atau kita bisa buka atau apa. Masalah cacat produk ini kan berarti kita ngomong kalau satu ATPM, satu brand. Kan di dalamnya kan ada banyak jenis mobilnya lagi. Iya, Iya. jenis. Ya kan, sedan aja misalnya ada beberapa unit Iya, misalnya dengan benar. bentuk atau range yang beda atau apa misalnya. Domo Transmisi, dokternya Metik.